Halo semua, coba deh, kalau kita ngomongin institusi pemerintah yang paling sering dicurigai, kira-kira apa yang pertama kali muncul di pikiran? Banyak banget yang pasti bakal jawab pemerintah desa. Tapi, gimana kalau ternyata menurut aturan yang ada, mereka itu justru bisa jadi yang paling transparan dari semuanya? Nah, hari ini kita bakal coba bongkar persepsi ini. Nah, kalimat ini kayaknya udah nggak asing lagi ya di telinga kita. Setiap kali kita ngomongin soal transparansi, entah kenapa jari telunjuk tuh kayaknya otomatis nunjuk ke desa. Stigma kalau mereka tuh paling tertutup tuh udah nempel banget di pikiran banyak orang. Tapi pertanyaannya adalah, apa benar ceritanya cuma begitu? Karena kalau kita mau sedikit aja menengok data dan aturannya, kita bakal nemuin sebuah realitas yang bukan cuma beda, tapi benar-benar kebalikannya. Oke, mari kita masuk ke intinya, regulasi. Ternyata nih, kalau kita singkirkan dulu semua opini dan fokus cuma ke aturan mainnya, kita bakal kaget. Pemerintah desa itu sebenarnya diikat oleh kerangka transparansi yang luar biasa ketat loh. Yops, Anda nggak salah baca. Secara hukum, desa itu bukan dianjurkan buat transparan, tapi mereka diwajibkan. Jadi ini bukan soal etika atau pilihan, tapi perintah undang-undang yang ada konsekuensi jelasnya. Terus, bentuk kewajibannya kayak gimana? Yuk, kita bedah satu-satu. Jadi, kewajiban ini bisa kita lihat dalam 3 babak besar. Anggap aja ini sebuah siklus yang nggak pernah putus. Kita akan lihat gimana transparansi itu harus ada di setiap tahap. Mulai dari saat uangnya masih direncanain, pas proyeknya jalan, sampai waktu hasilnya harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini dia 3 langkahnya. Semuanya ini membentuk siklus tahunan yang saling terkait dan nggak bisa dipisahin. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu perencanaan. Poin paling krusial pertama itu ada di tahap perencanaan. Jadi gini, anggaran desa atau APBD itu nggak ujuk-ujuk muncul gitu aja di ruang tertutup. Prosesnya itu bottom up, artinya benar-benar dari bawah. Dimulai dari musyawarah bareng warga di tingkat dusun. Jadi warga itu bukan cuma jadi penonton loh, tapi beneran ikut nentuin prioritasnya apa. Kerennya lagi, dokumen anggaran finalnya itu wajib banget dipublikasikan supaya semua orang bisa lihat dan ngawasin. Keterbukaan ini lanjut terus sampai ke tahap pelaksanaan. Aturannya juga jelas banget. Setiap proyek fisik itu wajib hukumnya punya papan informasi yang isinya detail anggaran dan spesifikasinya. Dan seringkali proyek-proyek ini malah dikerjakan oleh warga sendiri. Coba bayangin, mereka yang ngerjain, mereka juga yang ngawasin. Ini kan jadi semacam sistem pengawasan berlapis yang efektif banget. Dan bahkan setelah proyeknya kelar, siklus transparansinya belum selesai. Pemerintah desa wajib melaporkan penggunaan anggaran ke BPD dan juga langsung ke masyarakat lewat forum terbuka. Seolah-olah itu belum cukup, masih ada audit rutin dari aparat pengawas pemerintah. Coba kita pikirin, institusi mana lagi sih yang diawasinya serapat ini? Nah, ini contoh nyatanya. Ini bukan data fiktif ya, tapi beneran rencana belanja APBD dari sebuah desa. Warga jadi bisa lihat dengan jelas. Oh, sekian persen buat gaji aparat, sekian persen buat bangun jalan, sekian persen buat pemberdayaan. Ini bukan lagi data rahasia yang disimpan di laci kepala desa, tapi informasi yang bisa diakses siapa aja. Mungkin ada yang mikir, ini semua kan cuma aturan di atas kertas. Nah, di bagian selanjutnya ini, kita bakal lihat kalau aturan-aturan ini tuh punya gigi yang tajam. Ada konsekuensi yang beneran nyata kalau sampai nggak dipatuhi. Ini dia landasan hukumnya, Peraturan Menteri Desa. Dokumen inilah yang secara legal mengikat setiap desa untuk mempublikasikan penggunaan dana mereka. Jadi semua yang kita bahas tadi itu bukan sekedar praktek baik atau himbauan, tapi kewajiban hukum yang tertulis hitam di atas putih. Dan soal cara publikasinya, aturannya nggak main-main. Lihat aja daftarnya, mulai dari baliho, website, media sosial, bahkan sampai pengeras suara di masjid atau gereja. Tujuannya cuma satu, mastiin informasinya sampai ke semua lapisan masyarakat. Jadi hampir nggak ada celah buat nyembunyiin apapun. Nah, ini dia sanksinya. Desa yang bandel nggak mau patuh sama aturan publikasi ini bisa dilarang loh menggunakan sampai 3% dari dana desa mereka untuk biaya operasional pemerintah. Mungkin ada yang mikir, 3% doang, kecil lah. Jangan salah, angka segitu tuh ngaruh banget buat operasional harian pemerintah desa. Dan ini yang mau kita garis bawahi. Transparansi ini bukan lagi sekedar himbauan moral, bukan. Ini adalah kewajiban hukum yang kalau dilanggar ada sanksi finansialnya, jelas dan nyata. Jadi setelah kita lihat semua buktinya, mulai dari proses perencanaan yang dari bawah, pengawasan berlapis, sampai sanksi hukumnya, yuk kita balik lagi ke pertanyaan di awal. Apakah narasi tentang desa yang katanya tertutup itu masih relevan? Kayaknya kita butuh perspektif baru deh. Ini nih yang jadi kesimpulan menariknya. Jangan-jangan masalahnya bukan di desanya yang sengaja nggak transparan, tapi justru di kita sebagai publik yang mungkin belum sadar betapa ketatnya aturan yang mengikat mereka. Narasi negatif yang selama ini ada bisa jadi lahir bukan dari realitas, tapi dari ketidaktahuan kita sendiri soal regulasinya. Dan perbandingan ini benar-benar jadi puncak argumennya. Coba kita renungin bareng-bareng.
Desa diwajibkan melakukan perencanaan publik. Apa sekolah anak kita juga begitu? Desa wajib pasang papan informasi proyek. Apa dinas di kabupaten kita juga melakukan hal yang sama untuk tiap proyeknya? Ada sanksi finansial yang jelas buat desa. Gimana dengan kementerian atau bahkan DPR? Nah, pertanyaan ini sengaja kita tinggalin buat direnungkan sama-sama. Dengan standar setinggi ini, jangan-jangan udah saatnya kita berhenti curiga sama desa seolah-olah mereka itu sumber masalah. Mungkin justru kita harusnya mulai ngeliat mereka sebagai contoh standar transparansi. Standar yang seharusnya kita tuntut juga dari institusi-institusi lain yang skalanya jauh lebih besar. Cuma sebuah pemikiran aja sih buat kita bawa pulang. Terima kasih banyak udah nyimak.